Let's give it a shout for Jesus. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan, kami bisa tiba di tempat ini Tuhan dengan selamat. Terima kasih buat malam yang indah telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa beristirahat dan kami memiliki kekuatan baru pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Tuhan, di mana Engkau telah bangkit bagi kami ya Tuhan. Engkau membawa kami ke tempat yang baru ya Tuhan, membawa ke dimensi yang baru ya Tuhan, di mana kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersama-samamu kami yakin dan percaya kami akan kuat ya Tuhan. Sama-sama akan katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu Tuhan. Hanyalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan. Tak pernah ku ragukan kasih. Kita angkat lagu dari awal. Engkau ada ya Tuhan. Engkau ada bersamaku. Setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup. Bersamamu Tuhan, Allah bersama.
berikan kami pertolongan, beri pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bersama-Mu Bapa, bersama-Mu. Ini iman kami Tuhan, bersama-Mu kami akan lewati semua ini ya Tuhan. Lewati semua. Berkenan aku ya Tuhan, berkenan aku. Teguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hatiku. Bukan kami yang bertindak, namun Engkau ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah bersama-sama dengan kami dari tadi Tuhan. Bahkan sebelum kami bangun tidur Kau sudah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami berkumpul menjadi satu keyakinan baru. Kau pasti yakin, pasti yakin Kau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorai, bersukacita di atas puji-pujian kepada Engkau ya Tuhan. Kami siap memuji Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom. Itu ada berbaris-berbaris sebelah sana. Agak panas ya di sana ya. Kalau agak panas bisa maju ke depan supaya agak teduh. Gak apa-apa, maju sedikit. Maju saja. Saya mau tanya kabarnya dulu yang dari sebelah kiri. Apa kabarnya? Oke. Kurang ya. Kamu bagian tengah, Caca. Ya, yang sebelah kiri dari Bang David sampai Bang Kaitius sampai Tante Andalan. Tegaun. Apa kabarnya? Yes. Tepuk. Sekarang kita tes yang bagian mau lebih ekstrim lagi. Yang di sebelah sini dari itu yang sebelah sana itu ngapain itu? Dari Ibu Putu sampai Michael. Oh, jangan mengecil begitu. Belum dicoba. Coba ya. Yang di bagian tengah, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, luar biasa. Terima kasih ya dari yang sebelah kiri dan tengah. Kita coba yang sebelah kanan nih yang sudah baris berbaris ini. Belum. Shalom. Halo, salam saya sudah lemas ini bagaimana? Dari Matias sampai Kak Christine, termasuk yang Opa Nyoma semua yang ada di para juga bisa ikutan. Ini paling banyak ya. Kalau kecil, aduh. Kalah sama yang tengah biar sedikit tapi kencang. Oke, kita akan mulai memuji Tuhan. Oh belum ya? Lancang aja. Shalom. Ini
Kita tunggu-tunggu ya. Apa kabarnya? Luar biasa, beruntung kan sebelah kanan. Memang jumlah nggak bohong ya. Hah? Tengah depan sini. Kami ada kekuatan speaker. Iya. Baik. Kita akan memuji Tuhan. Bisa minta tolong kita bikin lingkaran yuk. Kalau mau dibikin besar juga nggak apa-apa. Bikin besar sekalian supaya kelihatan semua gitu loh. Jangan ada yang bertumpuk-tumpuk. Ayo. Ya? Iya. Pak. Ya, sekalian berjemur pagi ya, meningkatkan imunitas dan vitamin D kita akan meningkat 2 kali lipat. Untuk mengantisipasi corona. Luar biasa. Jangan sampai putus itu putus. Jaga jarak. Tidak boleh diam-diam ya. Jangan begini-begini saja. Harus gerak. Sudah cukup. Om, cukup Om. Sampai. Kita ngasih satu pujian, serahkanlah kekuatanmu. Nggak boleh kosong ya. Hey. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Makanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Coba kita dengar suara mereka yuk. Haleluya. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Sama-sama. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan gini ya jadinya. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Sama-sama ya. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sayapnya yuk. Di awan bersamamu dalam kemuliaan sebagaimana menopang bukan aman di dalammu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Kita bagikan itu jalan-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu untuk setiap hari ku menantikan.
ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu teguh menopang, bukan aman, cuma saja katakan, bukan terbang, bukan terbang. Firman-Mu, Firman-Mu bukan aman di dalam-Mu Tuhan. bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Luar biasa. Organ tunggalnya khusus kita bawa dari Eropa ini. Organnya saja. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita bisa merapat lagi yuk supaya tidak terlalu jauh. mau duduk juga boleh. Untuk sekolah minggu sebelum kita pisah kelas, bisa maju ke depan untuk dibawakan dulu yuk. Adik-adik sekolah minggu di sebelah sini. Ayo adik-adik sekolah minggu. Ayo sekolah minggu. Ya, kita angkat satu pujian ya, Testo. Yang lain? Ayo. Mari, adik-adik sekolah minggu. Melodi. Jangan sini. Papa kenalin. Udah, Pak. Mau makan sirap. Sudah semua? Ini Kita dengan hormat gelap, view. Kalau terang dari Baik Bapak Ibu, kita berdoa, kita menopang buat anak-anak kita, untuk mereka juga akan mendengarkan akan kabar baik melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi atau menjelang siang hari ini kami boleh bersama dengan umat-Mu, baik GBI, kita kasih yang di Sentani maupun yang di AB. Satu sukacita ya Tuhan, oleh karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang menang. Jika kami menjadi anak-anak pemenang bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami mau berdoa buat anak-anak kami yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi mereka semua. Roh Kudus akan bekerja dalam setiap pribadi mereka. Bila firman-Mu yang akan disampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Kelak mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka semua ya Bapa.
Demikian juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga memberikan hikmat marifat daripadamu. Biarlah Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan untuk pewartaan akan kabar baik ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Di sebelah mana ya guru-guru sekolahnya? Oh, sebelah kanan. Itu ada mamanya Melodi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Betul Tuhan, karena salib-Mu, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
Tuhan, pujian sudah kami naikkan dan doa-doa juga sudah kami naikkan di hadapan-Mu semenjak kami berangkat dari rumah kami sampai di tempat ini. Atas pemeliharaan dan tuntunan-Mu kami bersyukur, dan atas cuaca yang cerah kami juga bersyukur. Atas keindahan alam di tempat ini kami bersyukur Tuhan. Tetapi untuk firman ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkannya. Biarlah alam yang indah ini tidak mempengaruhi, tidak mengganggu konsentrasi kami, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. Dan kami memohonkan Roh Kudus untuk Engkau memimpin pemberitaan ini. Setiap hati, setiap jiwa yang ada di tempat ini yang mendengarkan suara hamba-Mu, biarlah hatinya, jiwa, rohnya tertuju kepada pemberitaan firman yang ada. Dan hamba-Mu yang akan memberitakan oleh karena anugerah-Mu, biarlah dengan otoritas dan wibawa-Mu hamba-Mu menyampaikan dengan hal yang sederhana sehingga kami dapat memahami isi hati-Mu, terutama di hari yang spesial ini, di mana setiap orang percaya di seluruh dunia sedang memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom yang sebelah sini. Suara saya jelas ya? Haleluya. Untuk pertama sekali saya sampaikan selamat merayakan Paskah kepada kita semua. Ya, Jemaat Pelita Kasih yang ada di Jayapura. Ya, Sentani, Apipura itu masuk Jayapura. Jadi selamat merayakan Paskah teman-teman semuanya. Hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti akan disampaikan oleh MC tentunya setelah ini apa-apa. Nah, kita mau belajar firman Tuhan teman-teman. Yang membawa HP ada Alkitabnya, silakan dibuka Alkitabnya. Yang tidak membawa kasih karunia berlaku karena ini di pantai. Iya. Jadi seperti itu, saya mengajak kepada kita semua untuk membuka Alkitab kita, teman-teman, di dalam Roma. Loh, kok di Roma begitu ya? Biasanya kalau ada Paskah, kebangkitan itu ya di akhir-akhir kitab Injil kan begitu, Injil Sinoptik. Karena di situ menceritakan tentang kebangkitan Tuhan. Ini orang percaya yang teladan ini, saudara. Sampai mengambil Alkitab. Luar biasa, bro. Baik. Di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya harap deru ombak ini tidak mempengaruhi dan tidak mengganggu konsentrasi kita ya. Karena biasanya kita ibadah di dalam gedung. Situasi yang sunyi, ada AC, enak. Ini gangguan banyak teman-teman. Di sana ada laut, di sana ada pohon-pohon. Biasanya suasana yang baru itu memang susah kita konsentrasi. Karena kita masih adaptasi. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh uang. Salah saya ya. Anda masih fokus. Ya. Tapi sebentar, saya iklan sebentar. Pak, yang ini sudah hidup, Pak. Oke. Yang kecil. Ada biru? Baik. Saya mengambil tema pada kesempatan pagi hari ini, teman-teman, yaitu kebangkitan Yesus, beritakan Injil. Ya. Sekali lagi, kebangkitan Yesus, beritakan Injil. Hari ini seluruh dunia merayakan apa yang namanya kebangkitan Tuhan. Saudara percaya bahwa Yesus telah bangkit? Kurang lebih 36 jam Tuhan ada di dalam jasadnya ya. Ada di dalam kuburan. 36 jam. Tidak 48 jam. Ya, karena hitungan waktu Yahudi itu beda. Hanya 6 jam, 6 jam, 6 jam. Jadi seperti 36 jam
itu tubuh Kristus terbaring, terbujur kaku di dalam kubur. Minggu pagi Alkitab katakan empat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ akhir-akhir daripada pasal itu ada perikop yang mengatakan kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan pagi-pagi benar, ada yang mengatakan minggu pertama. Ya, di situ intinya daripada itu adalah Kristus bangkit, saudara. Dan kita di tempat ini merayakan tentang kebangkitan Tuhan. Apa hubungannya saudara dengan kebangkitan Yesus dan beritakan Injil? Apa hubungannya dengan teks yang kita baca tadi? Ya. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Pertanyaan bagi kita adalah, di mana letak kekuatan Injil itu? Ada yang tahu letak kekuatan Injil di mana? Bapak Ibu, letak kekuatan Injil adalah dinyatakan dengan tindakan kasih yang nyata dan maut yang telah dikalahkan. Itu kekuatan Injil di sana. Yang pertama, tindakan kasih yang nyata di mana? Kalau kita melihat sejarah daripada Allah menciptakan alam semesta, manusia diciptakan sempurna, tanpa cacat, serupa dan segambar, tapi jatuh dalam dosa. Maka seketika itu juga di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa Allah berjanji untuk apa? Memberikan suatu penolong dari keturunan perempuan. Itu direalisasikan ketika Kristus ada di dalam dunia ini. Karena seperti yang saya ajarkan bahwa Kristus itu keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Karena tidak ada kerjasama dengan laki-laki untuk dia lahir di dunia. Tidak ada pertemuan antara ovum dan sel sperma. Ya, tidak ada pertemuan. Makanya dia dikatakan keturunan perempuan itu. Dia menyatakan kasihnya di mana? Bahwa dia melepaskan pengampunan di sana, berinkarnasi menjadi manusia. Di atas kayu salib kemarin kita pelajari. Bagaimana ketika dia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang memfitnah dia, menganiaya dia. Ya. Dan ketika ada orang yang bertobat saat itu penjahat, salah satunya yang saya sampaikan kemarin, saat itu juga Tuhan melepaskan pengampunan. Percayalah, hari ini pun engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Artinya tidak bisa. Kamu selama hidup tidak beribadah, kamu selama hidup tidak berbakti kepada orang tuamu, tunggu dulu. Sudah mau mati, kamu mau minta ampun, tidak bisa. Tidak, inilah kasih Allah. Di saat kita bertobat, itu Tuhan melepaskan pengampunan tanpa melihat apa yang telah kita lakukan. Karena Allah fokusnya adalah ke depan. Itu tentang kasih. Yang kedua, tentang maut yang dikalahkan, saudara. Musuh terbesar manusia adalah kematian. Ya. Orang yang ada di dunia ini, baik itu ateis, yang beragama, yang apapun, itu percaya, saudara, bahwa setelah kematian sebenarnya itu ada kehidupan. Cuma yang mereka ateis yang tidak mempercayai, karena mereka takut, mereka memanipulasi otaknya. Setelah kehidupan, nggak ada hidup lagi, mati, udah habis kita. Tapi yakinlah kalau ditanya dalam hati kecil mereka, sebenarnya mereka itu percaya. Kenapa? Setiap orang meninggal ada ucapan selamat jalan. Mau jalan kemana itu? Itu secara tidak sadar bahwa orang setelah mati itu ada kehidupan lain. Hidup bersama dengan Allah atau binasa dengan malaikat. Makanya selamat jalan papa tercinta, selamat jalan sahabatku. Emang mau jalan kemana? Artinya tanpa kita sadari mereka percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan musuh terbesar ini sudah dikalahkan oleh Kristus dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Hari ini kita merayakan itu, dan oleh karena kebangkitannya itulah kita memiliki suatu pengharapan. Hidup kita tinggal berapa sih? Ini sering saya ingatkan, saudara. Kemarin saya buat grafik itu, level 1, level 2, level 3, level 4. Saya ini ada di level 5. 5 atau 4 itu. Kalau 1 sampai 10, 20 sampai
1 sampai 10, 11 sampai 20, 21, ya level 4, 5 jalan. Pak Gembala nggak tahu level berapa ya. Sudah sore, Pak Gembala bilang. Sudah sore, saudara. Tapi jangan Anda senang yang masih pagi atau masih siang. Ya. Karena sewaktu-waktu itu bisa datang kepada Anda. Ya. Nah, saudara, kebangkitan Kristus, beritakan Injil. Allah sudah melakukan bagiannya. Dia sudah menyatakan kasih, melepaskan pengampunan. Dia sudah membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan. Kita di dalam memperingati sebagai orang percaya, saudara, sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan dikabarkanlah Injil keselamatan kepada segala makhluk. Berarti saya segala makhluk, ini makhluk ya ini ya, hidup ya. Saya akan Injil ini. Tidak, saudara. Ya, kepada manusia, dan setelah itu untuk kita muridkan. Metode penginjilan, saudara, ada bermacam-macam. Tetapi saya akan menceritakan metode penginjilan di mana satu orang ini ketika menyelamatkan satu jiwa, dia tidak menyebut nama Tuhan. Dia tidak menyebutkan sesuatu yang rohani. Tetapi dia cukup dengan melakukan dengan perbuatan yang menyatakan kasih Kristus. Dan orang ini pada akhirnya berbalik dan bertobat. Ini metode yang akan saya ceritakan. Banyak lagi metode lain. Ini kisah nyata, saudara, di mana kisah nyata ini terjadi di Inggris, ya sampingnya Komba sedikit itu, ya. Sampingnya Komba sedikit itu. Ya. Kalau Londonnya di Doyo, ya, Inggrisnya di Komba. Ya, saudara, di Inggris pada waktu itu sekitar tahun 1807. Bahwa di sana sedang marak-maraknya pada waktu itu adalah ekspedisi untuk menjelajahi pulau benua-benua. Dan ekspedisi ini, saudara, membawa suatu tawanan-tawanan orang-orang kulit hitam itu dibawa ke Inggris. Dan di sana dia diapakan? Apakah dipekerjakan? Iya, tetapi sebagai budak. Mereka dijual bebas di pasar budak. Jadi, ya seperti pasar-pasar sekarang ini kalau kita mau beli sayur, atau mau beli ikan, kadang-kadang kita tawar-menawar. Pasar budak juga seperti itu. Budak dipajang di sepanjang tokonya mereka, sepanjang jalan dengan diikat kaki dan tangannya, karena mereka juga manusia. Ada sewaktu-waktu mereka bisa memberontak. Ya. Diikat seperti itu, dan setiap orang-orang kaya yang mau beli, terjadilah di situ deal-dealan. Berapa ini? Boleh kurang enggak? Ini sudah pengalamannya apa? Dan budak tidak ada hak untuk menolak. Kalau tuannya yang juragannya yang penjualnya nih, kamu sudah dibeli orang ini, kau ikut sana. Ikut sudah, nggak bisa memberontak. Nah, pada waktu itu, saudara, berjalannya orang yang bernama William, bukan Pak Willy. Mana Pak Willy? Berjalannya Pak Willy ini ya. Namanya William, saudara. Ini orang kaya. Dia berjalan ke pasar budak, dan pada waktu itu memang dia ingin mencari budak. Ketika dia berjalan-jalan, matanya tertuju kepada sederetan ratusan budak yang berdiri di situ, dan dia menghampiri pemiliknya. Langsung pemiliknya tanggap, ini orang kaya ini uang datang ini. Ya, pedagang kalau ada uang datang kan senang nih orang kaya bawa uang. Bapak mau beli apa? Jelas saya kesini pasti mau cari budak. Tetapi yang membuat pemilik budak-budak pedagang ini yang kaget adalah, adakah di sini budak yang paling jelek, budak yang paling tidak bermanfaat bagi kamu, budak yang pokoknya tidak disukai oleh pembeli-pembeli, yang sudah kau taruh di sini mungkin tahunan, tetapi orang itu gak ada yang beli. Ada nggak itu? Dia kaget. Loh, kenapa cari budak itu? Kamu nggak perlu tahu, saya mau cari yang seperti itu. Tapi lihat dulu lah, ini banyak budak-budak yang bermanfaat ini. Tidak, saya mau cari budak yang seperti saya sebutkan tadi. Akhirnya teman-teman, penjualnya ini mau mengarahkan kepada ada satu saya, budak ini. Ini peristiwa asli, saudara. Tapi saya mau katakan kepada Bapak, Pak William, bahwa budak ini orangnya kasar. Budak ini omongannya jorok. Budak ini orangnya itu jahat. Dia mengumpat kepada siapa saja yang mau beli. Ya. Makanya dia nggak laku. Setiap dilihat orang, dia mengumpat pembelinya. Bahkan mengancam akan membunuhnya. Bapak tak ingatkan orang ini seperti ini, gak apa-apa, aku pengen lihat. Dan dia kaget setelah lihat, memang betul, saudara.
Budak ini ngumpat dengan umpatan-umpatan serapah, dengan ancaman mau membunuh kalau dia dibeli. Ya. Tetapi Pak William ini dengan tenang katakan, berapa harga budak ini? Kaget penjualnya ini. Loh, orang ini seperti ini loh Pak, sudah tahu perangainya, sifatnya seperti ini kok masih enggak, berapa kau sebut. Ketika disebut, itu dia tidak nawar, saudara. Lebih kaget lagi pembelinya. Loh, tidak nawar. Dengan cepat dia ini uang, mana bukti jual belinya, kasih ke saya. Akhirnya budak ini diikat, di dalam ikatan itu dibawa pulang sama Pak William. Apa yang terjadi, saudara? Sepanjang jalan dia mengumpat kepada Pak William yang membeli ini. Sepanjang jalan dia apa? Mengancam bahwa nanti saya akan membunuh kamu di rumahmu. Saya tidak mau jadi budakmu, saya tidak mau menolong kamu. Karena saya ini orang yang sebenarnya bukan budak. Singkat cerita, sampai rumah, dia disuruh duduk, dia dideketi sama Pak William. Pak William diludahin. Cuh! Untung nggak ke sana ya. Pak William diludahi, dan dia terus mengumpat. Orang-orang yang ada di rumah itu, saudara, dia kaget dan ingin membalas budak itu. Bahkan pengawalnya ingin membunuh dia, karena ini suatu ancaman. Karena budak nggak ada harganya. Nyawa budak itu nggak dihitung, saudara. Tetapi Pak William bilang, nggak apa-apa, biarkan dia duduk di situ. Saya mau ke kamar. Saudara, dia di kamar ternyata mengambil kertas, mengambil alat tulis, dan dia menulis suatu surat yang itu sangat penting bagi Pak William. Dia menulis surat, di situ dikatakan, saudara, bahwa setelah dia keluar, dia memberikan surat itu kepada budak itu, yang isinya adalah ketika dibacakan, ini adalah surat pembebasanmu. Sekarang kamu adalah orang bebas. Apa respon budak ini, saudara? Karena sudah mendapatkan surat ini, saudara, maka belenggu tali di tangan, di kaki dilepas sama pengawalnya. Dan budak ini dengan membawa surat ini, karena girangnya dia lari keluar rumah, berteriak kemana-mana bahwa dia kata, aku bebas, aku sudah bebas, aku orang merdeka. Itu sampai suaranya habis, saudara. Dan ketika dia berjalan terus, dia melihat kebesaran kota yang ada di London itu. Sangat besar. Lalu dia berpikir, kulitku ini hitam. Dan orang hitam pada waktu itu dijadikan budak. Jangan-jangan kalau aku nanti ke London, kalau aku ada di kota, aku ditangkap oleh pemburu-pemburu budak, lalu aku dijual lagi. Dia mulai khawatir dengan kebebasan itu. Pada akhirnya apa? Dia merenung. Dan dia baru tersadar. Ada satu orang yang menghargai jiwa saya. Ada satu orang yang mengasihi saya. Itu sudah dibuktikan. Akhirnya dia kembali lagi ke rumah Pak William. Sujud syukur di bawah. Tersungkur di bawahnya Pak William. Dia mengatakan, Pak William, ini saya. Ya. Pak William sudah menebus saya. Saya seorang merdeka. Tetapi saya tahu bahwa Pak William melakukan ini dengan kasih. Saya di luar sana belum tentu mendapatkan hal seperti ini. Saudara. Saya izinkanlah sepanjang hidup saya mengabdi kepada Bapak. Izinkanlah sampai saya meninggal nanti, saya menjadi budaknya Bapak. Menjadi orangnya Bapak untuk melayani Bapak. Saudara, Pak William ini orang percaya. Dengan begitu setelah dia tinggal ada di rumah itu terjadilah diskusi, percakapan, meskipun dia pelayan tapi diajak, tidak ada perbedaan. Orang ini, budak ini pada akhirnya menjadi orang percaya tanpa harus mendengarkan. Di dalam prosesnya itu ada kata Yesus, ada kata apapun. Karena dari awal dia tidak menyebutkan itu. Boleh saya analogikan, kita itu seperti budak tadi, saudara. Sebelum kenal Kristus, saudara, kita itu seperti budak, menjadi tawanan dosa. Kita terbelenggu oleh dosa itu. Tetapi Allah yang pada waktu itu kita belum mengenal dia sudah mengenal kita, dan dia merelakan nyawanya itu ya, untuk supaya kita ditebus, saudara. Untuk itulah kita ada di tempat ini sekarang. Menjadi suatu kumpulan dari persekutuan orang-orang percaya.
saudara. Dan diizinkan tahun yang susah ini, tahun yang penuh dengan keraguan-keraguan, kekhawatiran ini, kita masih bisa merayakan kebangkitan Kristus, saudara. Karena dengan adanya COVID banyak sudah ribuan orang yang meninggal. Itu diantaranya orang Kristen. Dan tidak bisa merayakan kebangkitan seperti kita saat ini. Di tempat yang enak, dengan teman-teman yang ada, ya, dengan makanan yang sudah disiapkan. Ini kemurahan Tuhan, saudara. Ini kemurahan Tuhan, saudara. Nah, apa respon kita? Tuhan sebelum naik ke surga, memberikan suatu perintah kepada setiap orang percaya, kabarkanlah Injil keselamatan kepada segala bangsa. Ini yang perlu saya tekankan terus, saudara. Jangan sampai kabar baik berhenti di saudara. Maka ketika kabar baik berhenti di saudara, maka saudara menghambat orang lain untuk mengenal Kristus. Saudara menjadi penghambat orang lain untuk mendengar nama Kristus. Kalau saudara lakukan itu, bahaya, saudara. Makanya jangan pelit dengan Injil kebenaran. Sampaikan kepada orang. Banyak macam metode. Nggak usah menyebut nama Kristus dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita. Nanti pada akhirnya ketika orang tertarik, saudara, dengan situ saudara bisa masuk. Sekali lagi, jangan kabar keselamatan ini berhenti di tangan saudara. Saudara dikasih mulut untuk berbicara. Bicarakan nama Kristus kepada orang-orang. Kristus bangkit. Beritakan Injil. Sanggup untuk mengabarkan Injil, teman-teman? Kayak yang di Monas itu loh. Sanggup? Sanggup mengabarkan Injil? Di Monas itu kan semangat sekali itu. Ada pirnya juga malah, kan begitu. Harus semangat, saudara, mengabarkan Injil. Bagaimanapun caranya, kabarkanlah Injil itu kepada segala bangsa. Kepada semua orang. Ini tugas kita, saudara. Ini tugas kita. Jadi sedemikian firman yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sebagai bukti bahwa Injil dikabarkan, saudara. Hari ini ada beberapa rekan kita yang akan dibaptis. Tentunya ketika mereka sebelum dibaptis ada proses. Dulunya mereka mungkin tidak mengenal Kristus. Mengenal tetapi tidak secara pribadi. Hanya nama Yesus saja. Orang Nazaret, sudah. Anaknya Yusuf. Ya, bapak ibunya sama Maria, sudah selesai. Tapi dengan adanya proses orang-orang yang melakukan penginjilan, saudara, mengajar, maka hari ini nanti akan ada rekan-rekan kita yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kita berharap bahwa ketika tahun depan ada Paskah atau bagaimana kita ada gabungan lagi, kita bisa melakukan ibadah seperti ini dan lebih banyak lagi ya, orang yang dibaptis bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Selanjutnya Roh Kudus, Engkau yang bekerja di dalam hati dan pikiran rekan-rekan kami, termasuk hamba-Mu. Bahwa kami Engkau panggil bukan sekedar untuk menjadi orang percaya dan menerima keselamatan itu, Tuhan. Tetapi ada tugas yang harus kami kerjakan, yaitu mengabarkan Injil kepada segala makhluk, kepada segala bangsa, Tuhan. Beri kepada kami keberanian, Tuhan. Beri kepada kami otoritas dan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, Tuhan, untuk mereka boleh mendengarkan Injil keselamatan, sehingga dengan demikian kami boleh berfungsi menjadi speaker-Mu untuk mengabarkan Injil itu, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang ada, kesehatan, mobil, rumah, motor, pekerjaan, keluarga, anak, orang tua, apapun itu, Tuhan. Begitu juga setiap masalah-masalah yang Kau izinkan itu membentuk kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur akan hal itu. Tetapi poin utama dari kami, Tuhan, biarlah dan izinkanlah kami dengan anugerah keberanian-Mu untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada segala makhluk, Tuhan. Kau telah bangkit, Kau telah membuktikan bahwa Allah yang hidup, Allah yang saat ini memperhatikan kami dan mendengar doa kami. Tentunya Tuhan, inilah permohonan kami. Selain daripada mohon berkat-berkat jasmani, Tuhan, kami memohon pada kesempatan yang baik. Mohon Tuhan untuk Kau memberikan keberanian kepada kami mengabarkan Injil. Mohon kepada kami untuk kami, Tuhan, diberikan otoritas untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang, Tuhan. Kau anugerahkan kepada kami ide, Kau anugerahkan kepada kami mukjizat, Kau anugerahkan kepada kami, Tuhan, hikmat untuk berkata-kata, hikmat untuk melangkah menyampaikan kebenaran.
Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Selanjutnya kami menyerahkan waktu yang ada di tempat ini Tuhan dengan berbagai acara-acara yang ada. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kegiatan kami di tempat ini sampai kami nanti pulang. Engkau hadir, Engkau melindungi, dan Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari. Itu sama-sama tolong kan. Baik. Tunggu sebentar ya. Kamu punya ini? Gua yang ini. Ya ampun, anak ini yang punya. Lihat dia. Ada di sekolah minggu. Ya, di sebelah sana depan kakaknya. Let's go. Sekolah minggu. Oh, tidak ada ya sekolah minggu ya. Sedikit ada. Sekolah minggu dengar. Wah, bagus sekali, luar biasa. Betul, percaya saya bagus sekali. Ya, ini gitu. Bagus, Dada. Yang depannya Reni masih kosong tuh, ada sekolah minggu bisa di sebelah sana. Adek. Coba depan kakak yang baju biru ini. Mari. Bagian di sini, soalnya itu terlalu banyak. Biru yang lengannya di. Ya, tutupi dia. Tutupi dia. Ya, boleh di tengah sini juga boleh. Oke. Please, rapat again, please. Please meeting. Rapat. Tension sampai 20.000. 1, 2, 3, pas. Taiwan nggak gabung? Mana Pak? Oh, Mas Ade, Ibu. Oh. Ini bagus sekali ya, bagus sekali. Tuhan Yesus bertolong ya, percaya saya. Oh ya. Sabar ya. 1. Taiwan kenapa sini Pak? Oke. 1. Masih ada yang bergerak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Sebentar. 1, 2. Ini gaya formal dulu toh. Jadi bukan saya sudah bilang baru. 1, 2. Oke, sekarang gaya bebas. Oh, video dulu. Kami keluarga besar Kami dari GBI terima kasih mengucapkan minal selamat Paskah. Kami dari GBI terima kasih mengucapkan kami GBI gitu. Gimana? GBI Pelita Kasih mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Oh gitu. Jadi GBI Pelita Kasih kami mengucapkan GBI Pelita Kasih mengucapkan otak dulu ya. 1, 2, 3. Kurang rapat. Ini saya boleh pindah enggak? Nggak boleh? Buang. Kalau nggak jauh nggak dapat, soalnya banyak orang. Banyak sekali. Siap ya. Bapak, jangan bergerak lagi Pak. Kalau kan latihan dulu tuh. Oh, latihan dulu ya. 1, 2, 3. Bagus sekali, percaya bagus sekali. Sekali lagi ya.
Tasnya tangan angkat boleh sama-sama. Gitu biar kelihatan meriah. Soalnya kepalanya kan masih kecil ya. Kan bilang, itu kayak nggak gerak semua. Gitu. Dia tidak ekspresi kurang. Satu, dua, tiga. Bagus sekali, memang. Gak usah, Bang. Gak usah.